Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima wa dhalama wa ajala yajala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian kitab Hadis Sahabah, mari kita mulai dengan baca surat Al-Fatihah. Pertama untuk mu'alif kitab ini, Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, dan juga untuk guru-guru kita semua dan untuk kita yang hadir di majelis ini, baik di Masjid Al-Hidayah maupun yang mengikuti via Zoom maupun YouTube. Ala hadin niyah wal kul niyatin salihah al-Fatihah. Ya kana. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika Umar menjadi khalifah, baik itu terhadap istrinya, anaknya maupun keluarganya. Dan ini ada kisah menarik yang kita akan bahas. Kalau di dalam pembahasan sebelumnya kita membahas bagaimana soal madu saja yang dibutuhkan oleh Umar pada saat Umar mengalami sakit. Itu pun Umar harus meminta izin kepada kaum muslimin. Maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kisah tentang pembagian minyak misik, minyak wangi. Ya. Kita akan masuk di pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qissatu qasmil miski wal anbari. Jadi ini adalah kisah pembagian minyak misik dan al-anbar. Al-anbar itu bibit minyak wangi. Jadi anbar ini adalah bibit minyak wangi. Nah, ini. Jadi bayangkan ya. Jadi gara-gara minyak misik, gara-gara minyak wangi, alladzi ja'a minal Bahrain, yang datang dari Bahrain. Wa akhraja Ahmadu fi Zuhdi, Imam Ahmad telah mengeluarkan riwayat di dalam kitabnya Zuhud an Ismail ibni Muhammad ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas, qala, dari Ismail ibni Muhammad ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas berkata, qadima ala Umar radhiyallahu anhu miskun wa anbarun minal Bahrain. Jadi telah datang atau telah sampai kepada Umar minyak misik dan bibit minyak wangi minal Bahrain, dari Bahrain. Ini yang disampaikan oleh perawi hadis ini. Faqala Umaru, maka Umar berkata, wallahi, kata Umar. Ya, demi Allah, kata Umar. Ini kalimat Umar. Ya, wallahi, demi Allah, kata Umar. Lawadittu, ya, aku berharap sekali, kata Umar. Anni wajadtu imra'atan. Ya. Demi Allah, aku berharap aku menemukan ada seorang perempuan. Hasanatul wazni, yang mempunyai cara atau keadilan atau kebijakan yang bagus dalam menimbang. Ini harapan Umar, keinginan Umar. Ketika Umar mendapatkan pembagian minyak atau mendapatkan minyak wangi dan bibit minyak wangi tadi itu. Jadi ini kalimat Umar. Tazinuli, di mana perempuan itu yang punya keahlian untuk menimbang tadi, keahlian untuk membagi tadi, dia akan menimbang untukku. Hada tiba, ya, wangian-wangian ini hatta aksimahu bainal muslimin. Sehingga aku bisa membagikan minyak misik dan ambar ini kepada kaum muslimin. Jadi pertama ini poinnya ya. Jadi pertama Umar itu
memilih orang yang dianggap profesional. Ya, orang yang punya tadi kalimatnya hasanatul wazn. Jadi punya kemampuan untuk menimbang dengan baik, dengan adil, dengan bijak. Itu yang dipilih oleh Umar. Seandainya ada, maka aku berharap ada perempuan seperti itu yang bisa menimbangkan untukku, maksudnya bukan untuk Umar sebagai pribadi, tetapi untuk Umar sebagai seorang kepala negara. Sehingga aku bisa membagi minyak misik tadi dan bibit minyak wangi tadi itu kepada kaum muslimin, kata Sayyidina Umar. Tujuannya apa? Supaya adil. Ya kan? Supaya adil. Kemudian faqalat lahu imra'atuhu. Nah, kan mungkin perempuan-perempuan di situ segen gitu sama Umar. Lalu kemudian istrinya Umar, nah ini. Ya, nanti kita lihat bagaimana Umar ya dengan istrinya sikapnya begitu luar biasa. Faqalat lahu Umar, maka berkata imra'atuhu, istrinya Umar. Siapa istrinya Umar? Berkata kepada Umar, Atikah itu namanya adalah Atikah binti Zaid ibn Amr ibn Nufail. Ini nama lengkapnya. Jadi putri dari Zaid bin Amr ibn Nufail radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ya, meridai Umar dan juga meridai beliau. Kata istrinya Umar, ini istrinya Umar ini. Ini kan berarti istrinya kepala negara, artinya ibu negara, ya kan? Coba bayangkan. Jadi ibu negara menawarkan dirinya kepada kepala negara. Nah, untuk apa? Membagikan atau untuk menimbang apa yang diinginkan oleh Umar tadi. Nah ini. Apa kata dia? Dan perempuan tadi itu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh Umar. Karena Umar mengatakan hasanatul wazn tazinuli. Aku butuh perempuan yang punya kemampuan yang bagus, yang bijak untuk menimbang. Dan aku butuhkan untuk menimbang untukku, ya, yang tadi kalimatnya hatta aqsimahu bainal muslimin, sehingga aku bisa membagikan minyak misik ini, bibit minyak wangi ini kepada kaum muslimin. Lalu kemudian Atikah, istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, itu ngomong, ana jayyidatu al-wazn, katanya. Ana jayyidatul wazn. Artinya apa? Berarti aku adalah perempuan yang jayyidatul wazn, yang punya kemampuan untuk menimbang dengan bagus, kata istrinya. Nah, ini. Artinya apa? Istrinya Umar itu menyampaikan seperti itu karena merasa punya kualifikasi yang dibutuhkan oleh Umar. Nah, di sini bayangkan ya, kalau seandainya Umar itu nepotisme, KKN, ya kan, apa yang terjadi kira-kira? Pasti istrinya sudah diambil, gitu. Tapi yang kita lihat nanti sesuatu yang luar biasa. Kemudian istrinya mengatakan fahalumma, ayo, azinulaka, aku akan timbangkan untukmu, kata istrinya Umar. Ya, fahalumma, ayo, azinulaka, aku akan timbangkan untukmu. Tapi apa kata Umar? Qala, kata Umar, tidak, kata. Masya Allah, ya. Umar mengatakan pada istrinya tidak, kata Umar. Subhanallah, ya. Padahal istrinya jayyidatul wazn, punya kualifikasi yang dibutuhkan oleh Umar. Dan Umar membutuhkan orang seperti istrinya. Kan paling gampang, kalau perempuan lain kan lebih susah. Tapi subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah ini. Jadi Umar dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, jauh dari sifat nepotisme. Enggak mau Umar. Enggak mau melibatkan istrinya. Kata Umar lah, qalat. Kemudian nah ini pertanyaan yang menarik, dialog antara suami istri, antara kepala negara dan ibu negara. Nah ini yang menarik. Kata istrinya, qalat. Lima, kenapa kamu nggak mau, katanya? Ya kan? Aku kan memenuhi kualifikasi yang kamu butuhkan. Jayyidatul wazn. Kamu tadi mengatakan butuh hasanatul wazn, dan aku memenuhi kualifikasi itu. Dan aku siap menimbangkan untukmu. Kenapa tidak? Kata Atikah. Perhatikan jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kata Sayyidina Umar. Coba bayangkan ya. Ini jawaban Sayyidina Umar. Apa alasan Umar? Kenapa Umar menolak istrinya untuk nimbang minyak wangi tadi itu? Masya Allah. Ini jawaban Umar yang di luar nalar kita.
Tapi itu menggambarkan betapa Umar itu sangat wara', betapa Umar itu sangat hati-hati, betapa Umar itu sangat adil. Ya, luar biasa. Hatinya bersih, pikirannya jernih, adil, ketakwaannya luar biasa. Ini yang membuat Umar kemudian menetapkan keputusan ini. Ini kalimat Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Inni akhsha, kata Sayyidina Umar. Aku khawatir anta khudihi, kamu nanti ngambil minyak wangi itu. Coba. Ya. Aku khawatir kamu nanti ngambil minyak wangi itu. Fataj'alihi hakada. Kemudian kamu jadikan seperti ini. Umar kemudian mempraktekkan ada hal asabi'ahu, ini asabi'. Ya, ini satu jari. Kalau asabi' itu jamak. Umar menggambarkan jarinya begini. Ada khala asabi'u fi sudghaihi. Sudghai itu ini, sudghai itu. Jadi karena itu kalau ada istilah sya'rus sudgh, itu ini, rambut ini. Ya. Nah, artinya kan perempuan itu kalau pakai khimar itu kan ketutup dari sini. Iya kan? Ketutup kan? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya, inni akhsha an takhudhi fataj'alihi hakada. Aku khawatir kamu masukkan tanganmu begini, lalu kamu pakai begini. Nah, ya, sodogah itu kan berarti dua ini. Ini kiri, kanan, kiri. Kalau perempuan kan nggak kelihatan. Jadi misalnya dia ngambil begitu sambil mungkin karena tangannya penuh nanti masukin sini. Nggak kelihatan. Kenapa kok tidak begini misalnya gitu? Kenapa kok begini? Karena ini kan ketutup khimar, ketutup kerudungnya. Sampai begitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Coba bayangkan. Ya. Jadi Allahu Akbar. Mau mencuri bagaimana? Ya kan? Nggak bisa. Nah, ini yang digambarkan oleh riwayat tadi itu. Watamsahina bihi. Dan kamu akan usapkan unukoki ke lehermu. Masya Allah. Fasabti fadlan, sehingga kamu mendapatkan kelebihan. Ya kan? Itu cara nyuri. Dan itu sudah dihukumi nyuri oleh Umar. Artinya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai seorang kepala negara, sebagai orang mendapatkan amanah, tidak ingin ada sedikit pun, bahkan itu mungkin setetes. Coba bayangkan, minyak misik, setetes minyak misik. Setetes apa namanya? Biangnya minyak wangi tadi itu yang nempel ya di tubuh istrinya. Di tubuh orang yang membagikan tadi. Nggak mau Umar bin Khattab. Nah, kenapa Umar mengatakan begitu? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama karena mungkin Umar tahu kebiasaan perempuan kan. Kalau di rumah mungkin dia tahu kalau istrinya pakai wangi-wangian. Ya kan? Kemungkinan kedua karena kehati-hatian Umar sehingga tidak mau itu dilakukan. Ya kan? Nah, jadi fasabti fadlan, sehingga kamu akan mendapatkan kelebihan alal muslimin yang menjadi pembagian bagi kaum muslimin. Jadi subhanallah, ini gambaran tentang betapa waroknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah. Jadi karena itu jangan membayangkan Umar korupsi. Ya, Umar korupsi jutaan, miliaran, triliunan, jangan membayangkan. Dan jangan membayangkan keluarganya Umar korupsi. Kita sebelumnya sudah membaca kisah bagaimana Umar radhiyallahu anhu diminta bagian harta oleh siapa? Oleh Hafsah. Hafsah itu putrinya dan juga istri baginda Nabi Muhammad SAW ketika Umar menjadi khalifah. Umar, ya kumi, kamu bangkit berdiri di sana. Ya, katanya dia, ghasyasti abaki. Ya, kamu sudah menipu, kamu sudah merayu ayahmu. Kumi, kata Sayyidina Umar, bangkitlah kamu berdiri di sana. Ya, fatajurru biha sobaha. Kemudian dia bangkit dengan menarik bajunya. Itu yang dikatakan Umar kepada putrinya. Subhanallah. Ya, jadi dari sini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran ya tentang betapa luar biasanya Islam, luar biasanya sistem Islam di tangan orang-orang yang memiliki ketakwaan yang luar biasa. Ya, orang yang zuhud, orang yang wara, yang luar biasa. Nah, ini kada fi Muntakhabil Kanzi, begitulah riwayat tadi disebutkan di dalam Muntakhabil Kanzi. Kita kemarin sudah sampaikan, Muntakhab itu adalah
semacam ringkasan ya dari kitab Kanzul Ummal, karena Kanzul Ummal ini adalah kitab yang besar sekali yang ditulis oleh Al-Allamah Alauddin Al-Hindi, kemudian diringkas ya jadi kitab Muntakhabul Kanz. Kita lanjutkan riwayat yang kedua. Ya. Nah, ini sekarang tadi kisah Umar dengan istrinya. Kisah Umar dengan istrinya. Sekarang jadi sebelumnya kisah Umar dengan putrinya. Ya, termasuk juga dengan anak ya dari hasil Umar dengan budak perempuannya, ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas bagaimana Umar dengan Abdullah bin Umar dan cucunya. Kisah Ibnu Umar ma'abihi, kisah Ibnu Umar dengan ayahnya radhiyallahu anhuma fi bintihi, dengan anak perempuannya. Ya. Jadi ini berarti apa? Berarti cucunya Umar. Itu cucunya Umar. Nah, mari kita lihat ya, bagaimana keadilan Umar, bagaimana kehati-hatian Umar, bagaimana Masya Allah sikap Umar yang luar biasa. Wa kharaja Ibnu Sa'ad wa Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Syaibah telah mengeluarkan riwayat wa Ibnu Asakir dan Ibnu Asakir anil Hasan dari Al Hasan. Ana Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ra'a jariyatan. Ini kata jariyah. Umar itu melihat seorang jariyah. Jariyah itu anak perempuan kecil. Jadi di dalam bahasa Arab ini termasuk di antara bijaknya bahasa Arab ya. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW, budak ya, perempuan itu tidak disebut dengan sebutan budak. Ya, budak laki-laki tidak disebut dengan sebutan budak. Jadi budak laki-laki itu kalau masih kecil disebut hulam. Kalau budak perempuan itu disebut jariyah. Itu sebenarnya kalau kita bahas dari segi bahasa, untuk membangun ya mental anak-anak itu supaya mereka tidak merasa inferior karena dia disebut budak. Itu. Tapi Rasulullah menyebut dengan hulam. Yang satunya anak perempuan disebut dengan jariyah. Nah, ini. Jadi dari sebutan saja itu menggambarkan etika yang luar biasa. Ya, dari sebutan saja itu menggambarkan etika yang luar biasa. Nah, ini. Nah, di sini disebutkan ro'a jariyatan. Jadi Umar bin Khattab itu melihat seorang jariyah. Tatishu huzalan. Ya, tatishu di sini dijelaskan oleh syarah tattaribu rijlaha. Ya. Jadi tattaribu rijlaha. Jadi kedua kakinya itu agak, jadi tatarib itu kan kayak mukul-mukul ya. Nah, huzalan di sini disebutkan dha'fan wa nuhafatan. Jadi dengan dha'fan, dengan lemah. Faqala man hadil jariyah, lalu Umar bertanya. Ya mungkin kalau kita lihat dari istilah tataribu ya, huzalan tadi atau dha'fan wa khufatan tadi itu ya kelihatannya mungkin kayak semacam tantrum lah gitu ya kalau bahasa sekarang itu ya kan. Biasa kalau anak-anak itu anak kecil itu kan kalau tantrum itu kan biasa ya mungkin kakinya geduk-geduk ya kan. Kemudian faqala man hadil jariyah, ini anak siapa ini? Kata Umar bin Khattab, ini anak siapa ini? Faqala Abdullah radhiyallahu anhu, maka Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah itu adalah putranya Umar. Hadi ihda banatika, katanya Abdullah. Ini adalah salah satu anak perempuanmu. Nah, di dalam bahasa Arab itu istilah ibn itu bukan hanya anak langsung, tapi juga keturunan. Cucu itu juga disebut ibnuka. Ya, sama kalau misalnya jamaknya aba, ya, itu juga bisa menunjukkan dia bukan hanya bapak langsung, tapi mungkin kakek kita. Itu aba. Makanya dalam Al-Quran disebutkan aba'akum wa abna'akum. Abna' itu bukan hanya anak yang anak kita langsung, tapi juga ke bawah, keturunan kita. Nah, itu disebut dengan dzurriyyah. Ya. Jadi, Abdullah bin Umar menggunakan kalimat, hadi ihda banatika. Ini adalah salah satu anakmu. Enggak salah. Kalau Abdullah mengatakan, ini adalah salah satu anakmu, enggak salah. Qala wa ayyu banati hadi,
anakku yang mana ini, katanya Umar bin Khattab. Ya kan, anakku yang mana ini? Kata Umar bin Khattab. Qala ibnati, kata Abdullah, itu anakku, kata Abdullah. Jadi baru dijelaskan, itu anakku. Tapi dalam bahasa Arab tidak salah. Cucunya itu disebut banatika. Enggak salah. Ya. Jadi karena siapa? Abdullah bin Umar itu adalah putranya Umar. Sedangkan anak perempuan tadi adalah putra dari Abdullah bin Umar. Sehingga kalau Abdullah bin Umar mengatakan hadihi ihda banatika, enggak salah. Enggak bohong. Nah, itu karena dalam bahasa Arab kalimat itu dipakai. Gitu. Qala, kemudian Umar mengatakan ma ballagha biha ma'arad. Ya. Ma ballagha biha ma'arad. Ini kata Sayyidina Umar. Jadi aku belum pernah melihat, ya, sebagaimana maksudnya sampai, ya, seperti ini gitu. Qala, lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan amaluka la tunfiqu 'alaiha. Ya, amaluka, pekerjaanmu, la tunfiqu 'alaiha, kamu tidak belanjakan untuknya. Qala ini wallahi, katanya, demi Allah, kata Umar, ma aghurruka min wuldika, ya, ma aghurruka min wuldika. Nah, di sini dijelaskan apa makna aghurruka min wuldika itu. Ay la akhda'uka wa la atma'uka bil batil. Maksudnya aku tidak akan menipumu, aku tidak akan membohongimu karena kebatilan. Min wuldika, dari maksudnya anakmu. Fas'a ala wuldika ayyur rajul. Ini perintah Umar. Karena itu fas'a, kamu bekerjalah, kamu berusahalah, ya, ala wuldika, untuk anakmu. Nah, kata walad itu dalam bahasa Arab itu bisa digunakan untuk dua, untuk bin dan untuk ibn, untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki. Karena itu di sini digunakan min wuldika, fas'a ala wuldika ayyur rajul. Jadi Umar memanggil anaknya itu dengan kalimat ayyur rajul. Kamu bekerja, ya, ala wuldika ayyur rajul, untuk menghidupi anakmu. Dan yang menarik di sini, di dalam syarahnya disebutkan ai'mal lahum. Nah, ini ya. Di sini disebutkan ai'mal lahum, artinya kamu bekerja untuk mereka. Waqsid, dan kamu cari nafkah. Ya, bahkan di sini disebutkan, ya, ya telubu Umar min ibnihi Abdullah. Umar bin Khattab itu minta putranya Abdullah ayatakafala huwa bin nafaqah. Untuk apa? Menjamin sendiri anaknya tadi itu nafkahnya. Ala ibnati ini. Ya, anaknya tadi itu. Wa alla yatma fi atayabihi lahu. Dan agar Abdullah bin Umar itu tidak tamak dengan pemberian ayahnya kepadanya. Apa artinya? Meskipun Umar itu sebagai seorang kepala negara dan punya akses terhadap Baitul Mal, tetapi Umar mengajari putranya Abdullah bin Umar itu untuk bersikap zuhud, untuk bersikap wara tadi itu. Sehingga ngajari dia supaya dia tidak bergantung, ngajari dia supaya dia mandiri, ngajari dia karena itu anaknya untuk menjamin nafkahnya sendiri. Jangan menggantungkan kepada pemberian dari ayahnya, termasuk diantaranya adalah pemberian dari Baitul Mal. Ini pendidikan yang luar biasa. Ya, ini pendidikan yang luar biasa, dan ini sekaligus menjelaskan kepada kita bagaimana keadilan Umar. Meskipun sebagai seorang ayah itu punya naluri, ya. Ayah itu punya naluri, pas punya naluri. Namanya gharizatun naluri bagaimana terhadap keturunannya, naluri bagaimana terhadap keluarganya, punya. Tetapi Umar bin Khattab bisa mengendalikan nalurinya, bisa mengendalikan apa yang ada di dalam dirinya tadi itu, sehingga kemudian tidak terperangkap dengan itu, lalu kemudian mengambil keputusan yang adil, yang bijak, yang dibangun dengan ketakwaannya tadi, meskipun itu terhadap darah dagingnya sendiri, anaknya, cucunya, istrinya tadi. Masya Allah. Nah, ini pelajaran yang luar biasa. Makanya tadi kita sebutkan di awal tadi, gak ada kata nepotisme di dalam kamusnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tidak ada kata korupsi di dalam kamusnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ini. Jadi bandingkan dengan kondisi yang kita lihat hari ini, ya, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Nah, jadi
kita membaca sirah ini, kita membaca riwayat ini, dan kita tahu rujukannya di mana, kita tahu bagaimana ya riwayat tadi, maka itu semua membuka mindset kita. Ya, membuka mindset kita, membentuk ya, membuka cakrawala pemikiran kita. Membentuk mindset kita sampai kemudian kita punya gambaran yang begitu luar biasa tentang bagaimana kehidupan Islam di zaman peradaban Islam. Ya, peradaban yang tidak hanya dibangun dengan orang-orang yang hebat, peradabannya sendiri hebat, ya, pilarnya hebat, ya, dan bagaimana masyarakatnya juga hebat. Nah inilah ya gambaran tentang bagaimana Umar. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Asim bin Amr bin Umar. Ini adalah kisah Asim, anak Umar yang lain. Tadi Abdullah bin Umar dengan putrinya. Sebelumnya dengan istrinya sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kisah Asim bin Umar radhiyallahu anhu fi hadzal amr, dalam perkara ini juga. Di sini disebutkan, ini hampir mirip kisahnya terkait dengan masalah nafkah. Ya, kalau tadi Abdullah bin Umar dinasihati oleh ayahnya agar memberikan nafkah kepada putrinya, anaknya, agar tidak bergantung kepada pemberian ayahnya. Nah, sekarang kisah bagaimana Asim, putranya Umar yang lain. Kisah Asim ibn Umar radhiyallahu anhu fi hadzal amr. Kisah Asim bin Umar radhiyallahu anhu fi hadzal amr, dalam perkara ini. Wa akhraja Ibnu Sa'ad wa Abu Ubaid fil Amwal. Ibnu Sa'ad dan Abu Ubaid telah mengeluarkan di dalam kitab Al-Amwal an Asim ibn Umar radhiyallahu anhu, dari Asim Ibn Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Asim, lamma zawwajani Umaru. Jadi Asim menceritakan tentang bagaimana beliau dinikahkan oleh ayahnya. Lamma zawwajani Umaru, ketika aku dinikahkan oleh Umar, anfaqa alayya, maka beliau memberikan nafkah kepadaku min malillah, dari hartanya Allah. Di sini tidak disebutkan hartanya Allah itu dari mana, ya. Syahran, selama sebulan. Jadi beliau memberi nafkah selama sebulan. Summa arsala ilayya Umaru, kemudian Umar mengutus kepadaku Yarfa. Yarfa itu adalah hajib, ya, orang yang menjadi pembantunya Umar untuk ngurusi harta. Ya, Yarfa namanya. Itu diutus oleh Umar untuk menemui Asim. Fa'ataituhu, maka kemudian aku mendatanginya. Faqal, lalu kemudian Yarfa itu mengatakan, wallahi, kata Yarfa, ma kuntu ara hadzal mala, demi Allah, aku tidak tahu tentang harta ini, yahillu li min qabli an aliyahu, ya, apakah halal untukku min qabli an aliyahu, sebelum aku mengurusnya, illa bihaqqihi, kecuali dengan, maksudnya dengan sebenarnya, dengan haknya. Wa ma kana qattu ahramu alayya minhu. Ya, begitu juga maksudnya harta itu juga diharamkan untukku walaituhu, ketika aku sudah mendapatkan mana. Jadi begini filosofinya itu. Harta itu sebelum orang itu mendapatkan amanah untuk mengurusnya, itu kan juga haram. Ketika dia mendapatkan amanah untuk mengurusnya, itu juga haram. Kecuali kembali kepada yang punya hak. Jadi jangan dikira kalau kita mengurus harta, apalagi ini terkait dengan harta kaum muslimin, ya, berarti harta umum. Apakah itu terkait dengan harta Baitul Mal tadi, atau kalau misalnya kita bicara wakaf, atau kalau kita misalnya bicara, ya pokoknya harta umum lah milik kaum muslimin. Jadi dari sini kita bisa memahami mindset mereka. Maka jangan dikira kalau kemudian seseorang itu sudah menjadi kepala negara, atau kemudian diberi amanah oleh kepala negara untuk ngurusi harta tadi, lalu dia dengan mudah mengatakan seolah-olah dia punya otoritas dan sehingga menjadi halal semua. Dia mau pakai apa saja terserah. Itu kan dia sudah diberi amanah. Gak begitu caranya. Gak begitu caranya. Ada aturan, ada ketentuan. Ya kan? Makanya kan kemarin dalam kasus tambang itu kan ramai kan. Ramai. Karena sekarang umat Islam itu udah melek. Tambang itu milik kaum muslimin.
Karena Rasulullah SAW mengatakan an-nasu, atau dalam riwayat yang lain al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar. Hadis sahih. Ya. Manusia atau kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal. Ya. Al-ma'u wal kala'u wan nar. Air itu termasuk yang ada di dalam sumbernya itu. Dan itu bukan hanya soal air, tetapi soal apa yang ada di dalam perut bumi. Tapi di situ contohkan air, al-ma'u. Kenapa air? Karena itu yang vital. Ya, kenapa air? Karena itu yang vital. Al-ma'u wal kala. Kala itu yang ada di, jadi apa namanya, hutan yang ada di atas bumi. Wan nar, dan api. Karena orang tidak mungkin dia bisa makan kalau tidak ada api. Dia tidak ada penerangan, nggak akan bisa kalau tidak ada api. Karena itu yang vital, maka disebutkan Rasulullah 3. Jadi jangan dianggap hanya 3 ini. Sehingga nikel tidak masuk, batu bara tidak masuk, apa namanya nanti yang lain-lain nggak masuk, emas tidak masuk. Loh kan nggak ada dalilnya. Dalilnya kan cuma 3. Enggak. 3 itu yang disebutkan. Karena nggak mungkin dalil yang dikatakan oleh Nabi itu katakan semua. Ya, enggak. Disebutkan 3 itu. Nah ini kalau dalam bahasa, ya, istilah ilmu balaghah itu namanya itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkan yang sebagian karena itu memang yang paling vital, tapi wa iradatul kulli, tapi yang dimaksud adalah semuanya. Ya, yang dimaksud adalah semuanya. Semua yang menyangkut marafiqul jamaah, kebutuhan kolektif, kebutuhan orang banyak. Ketentuannya begitu. Jadi jangan mentang-mentang karena dapat jabatan tertentu lalu kemudian seenaknya membagikan konsesi, nggak boleh. Itu kalimat beliau tadi. Ya, ma kuntu ara hadzal ma la yakhillu min qabli an aliyahu illa bihaqi wa ma kana qattu ahrama alayya minhu id walituhu. Jadi jangan dikira kalau kita sudah punya otoritas lalu kemudian jadi boleh semua dan kemudian kita seenaknya membagi-bagi itu, nggak boleh. Nggak boleh. Tetap ada aturannya. Ya, tetap ada aturannya. Karena apa yang diberikan oleh negara kepada dia otoritas itu tetap terikat dengan ketentuan hukum. Gitu. Nah, ketika ada ayat, ya, ketika ada nas yang menjelaskan seperti tadi, misalnya kalau kita bicara dalam kasus tambang tadi, kita semuanya tahu an-nasu dalam ayat yang lain tadi al-muslimuna syuraka fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nar misalnya. Orang semuanya sudah tahu. Kalau dulu mungkin banyak yang belum tahu dalilnya, sekarang sudah banyak yang tahu dalilnya bahwa itu tidak boleh. Akhirnya kan muncul protes. Protes. Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Nah, itu kaitannya tadi dengan apa? Bukan berarti ketika kita itu sudah diberi otoritas lalu kemudian dengan seenaknya kita bisa menghalalkan harta-harta yang bukan milik kita itu. Ya, dengan seenaknya kita membagi, tidak. Tetap ada ketentuan. Fa'ada amanati di situ dijelaskan oleh syarah, oleh asyarih, ya. Maksudnya asbahadal mal amanatan indi, artinya harta ini menjadi amanah bagiku. Fa'ada amanati, harta ini menjadi amanah bagiku. Jadi beliau itu justru mendapatkan amanat dan diwajibkan untuk menunaikan amanah itu sebagaimana peruntukannya, sebagaimana mestinya. Waqad anfaqtu 'alaika syahran, dan aku telah membelanjakan untukmu 1 bulan min malillah, dari harta Allah ini. Walastu bizaidika, dan aku tidak bisa menambahmu. Ini bayangkan, anaknya khalifah digitukan. Aku nggak bisa nambah lagi, aku nggak bisa nambahi untukmu. Walakinni, tapi aku mu'inuka, aku akan menolongmu, membantumu bisumuni mali. Nih, coba bayangkan, petugas Baitul Mal dia tidak mau ngasih tambahan jatah. Tapi kalau kemudian dia membutuhkan, dia katakan, aku akan membantumu dengan 1/8 hartaku sendiri. Coba, dia nggak mau ngambil harta Baitul Mal. Dengan 1/8 hartaku. Hartanya siapa? Hartanya Yarfa. Masya Allah. Hartanya Yarfa. Harta pribadinya Yarfa. Ya, nah di sini disebutkan, ya bisumuni mali, dengan 1/8 hartaku. Bil ghabati, ya. Ghabah di situ, ya sudah dijelaskan sebelumnya, itu kaitannya dengan harta milik dia yang apa namanya merupakan pemberian fajdudhu, maka di sini disebutkan faqtahu, maksudnya itu bisa diberikan, ya diambil, ya karena itu adalah merupakan pemberian negara, kemudian dia bisa ambil.
Jadi di dalam negara itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam konsep Islam itu ada namanya Iqta. Iqta itu konsep yang luar biasa. Ya, kalau dulu zamannya Pak Harto itu ada proyek, ya, ada program namanya transmigrasi, ya kan? Nah, transmigran itu zamannya Pak Harto itu diberi tanah-tanah, lahan-lahan. Itu namanya Iqta kalau dalam bahasa fikih. Ya, itu namanya apa? Iqta. Itu dalam bahasa fikih disebut Iqta. Jadi mereka yang diberi lahan tadi itu harus diproduktifkan. Untuk apa? Untuk kehidupan mereka. Jadi kebijakan itu sebenarnya kebijakan yang sudah ada di zaman dahulu pada zaman Nabi, sejak zaman Nabi. Ya, Abiyad bin Hamal itu seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, fa'aqta'ahu, kata riwayat hadis itu. Fa'aqta'ahu, Rasulullah memberikan iqta, sebidang tanah. Tapi sayangnya ketika dia diberi sebidang tanah tadi, tanahnya itu ternyata mengandung sumber air yang berlimpah. Jadi kalau sekarang itu ya kayak sumber air mineral lah gitu ya. Besar sekali itu. Lalu kemudian orang-orang yang hadir di majelis tadi, orang-orang yang datang di majelis tadi, kemudian datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, atadri ma aqta'tahu, apakah Anda tahu apa yang telah Anda berikan kepada dia? Kemudian orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, fa'innal ma'al-id, apa yang engkau berikan kepadanya itu mengandung deposit air yang berlimpah, yang jumlahnya tidak sedikit, ya Rasulullah. Nah, begitu Rasulullah tahu yang diberikan tadi itu mengandung deposit sumber air yang berlimpah, akhirnya Rasulullah SAW menarik kembali pemberiannya tadi. Apa artinya? Bukan berarti tidak boleh memberi. Ya, negara bukan berarti tidak boleh memberi, boleh memberi. Jadi karena itu negara boleh memberi kepada rakyat. Ya, misalnya ada petani, ya dia bisa bertani tapi tidak punya lahan, maka negara boleh memberi lahan pertanian supaya dia produktif. Ya. Kemudian kalau ada orang yang punya lahan yang banyak, dia tidak bisa menggarap, maka Islam melarang yang namanya misalnya muzara'ah atau murabahah, tidak boleh. Bagaimana caranya? Maka orang itu, ini terjadi di zaman Umar. Pada zaman Umar itu orang itu ditanya, Anda kan sudah diberi pada zaman Nabi. Nabi memberikan kepadamu itu untuk kamu kelola. Maka mana yang bisa kamu kelola, silakan kamu ambil. Yang tidak bisa kamu kelola, kamu jangan mendolimi orang lain. Orang lain punya hak atas apa yang tidak bisa kamu kelola. Serahkan kepada negara. Kata dia, ya, saya tidak akan memberikan apa yang Rasulullah berikan. Loh iya, Rasulullah memberikan untuk itu tujuannya. Akhirnya kemudian diambil oleh Umar apa yang tidak bisa kelola tadi. Nah, apa artinya? Artinya negara itu bisa membuat kebijakan tadi. Ya kan? Negara itu bisa membuat kebijakan tadi. Tapi ada tapinya. Yang diberikan itu adalah lahan-lahan yang sifatnya itu bisa dimiliki pribadi. Tapi lahan yang dia tidak bisa dimiliki pribadi, misalnya lahan yang tadi mengandung sumber daya alam, nggak boleh diberikan pada pribadi, tidak boleh. Contohnya kasus Abiyad bin Hamal tadi. Begitu Rasulullah tahu di situ ada deposit air yang luar biasa, diambil oleh Sayyidina Umar. Apa oleh Rasulullah SAW, tarik kembali oleh Rasulullah, nggak boleh. Nah ini, ya. Jadi Islam itu luar biasa. Makanya di situ tadi di dalam sarahnya disebutkan, ya, faqta'uhu, kemudian dia memberikan, jadi kayak iqta itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Bisa diambil hasilnya dari situ untuk kehidupan. Dan itu yang dimiliki oleh Yarfa tadi. Fabi'hu, kamu jual, suma'ti rajulan min qaumika. Kamu jual, kemudian kamu datangi seorang dari kaummu, min tujarihim, dari peniaga-peniaga mereka. Fakum ila janbihi. Kemudian bangkitlah. Ya, ila janbihi, ke sampingnya. Faidashtara say'an, apabila dia telah membeli sesuatu, fastarikhu, ya, fastanfik wa anfik ala alika. Ya, kamu ikut, kemudian kamu minta, maksudnya minta ininya, minta nafkahnya tadi, hasilnya tadi, wa anfik, dan kamu berikan ala alika untuk keluargamu. Subhanallah. Jadi, Masya Allah ya, kalau kita melihat tata kelola seperti ini yang dilakukan oleh negara, tata kelola seperti ini yang dilakukan oleh Umar dan para pembantunya, itu menggambarkan betapa disiplinnya mereka. Hatta, ya bayangkan ya,
Yarfa itu kan orang lain. Ngadepi anaknya khalifah. Sementara anaknya khalifah tadi itu, ya kalau sekarang kan, misalnya anaknya presiden ya. Ya, makanya kan lagi rame ini sekarang ada tambang Medan katanya. Ya kan? Karena ya mereka sendiri yang menyebut, masyarakat yang menyebut. Ya kan? Masyarakat sendiri yang menyebut. Ya gimana? Enggak ngasih wong. Ya kan? Nah, itu terjadi. Gitu. Tapi bayangkan riwayat ini. Ini Asim, anaknya khalifah. Ya, Asim anaknya khalifah. Datang kepada petugas Baitul Mal. Petugas Baitul Mal tidak mau ngasih tambahan, enggak mau melanjutkan jatahnya tadi itu, justru membantu dengan harta pribadinya. Ya, dan itu pun beliau tidak langsung dikasih, tapi diminta mengambil apa yang menjadi haknya di tanah yang tadi sudah disebutkan itu. Masya Allah. Jadi bukan karena dia anaknya pejabat lalu kemudian dia bisa mengintimidasi. Bukan karena anaknya kepala negara lalu kemudian Yarfa itu tunduk, tidak. Yarfa itu menjalankan amanah tadi dengan kepala tegak, dengan menunjukkan wibawanya. Ya, beliau tidak bisa diintimidasi meskipun didatangi oleh anaknya khalifah, nggak peduli. Nah, itu yang bicara adalah bahasa takwa. Ya. Jadi ini yang bicara adalah bahasa takwa. Jadi inilah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, gambaran betapa luar biasanya Islam itu. Ya, betapa luar biasanya Islam itu. Jadi kalau kita melihat ya, apalagi kalau kita bicara soal filosofi besar ya dalam hidup kita. Kita ini kalau bicara soal dunia itu kan, ya dunia itu apa sih gitu. Kalau kita bicara dunia itu kan, ya maka kata Nabi itu kan sehebat-hebatnya dunia itu dia tidak bisa mengalahkan janah ba'udah. Ya kan? Sayapnya lalat. Coba bayangkan. Sayapnya lalat itu kan sesuatu yang Masya Allah. Kata Nabi, dunia dan seisinya itu, nikmatnya itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan sayapnya lalat. Ya, itu Masya Allah. Itu dunia. Makanya, ya, kalau orang itu berkelahi soal dunia, orang itu berantem, bunuh-bunuhan, ya, saling jegal soal dunia. Ya, ini karena orang itu tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak tahu bahwa semua yang dia sekarang bunuh-bunuhan, jegal-jegalan, ya, sikut-sikutan itu nanti semua akan dia tinggalkan dan kemudian semua tidak akan dia bawa mati. Nah, kesadaran itulah yang membentuk kaum muslimin di masa lalu, karena itu mereka nggak takut kehilangan apapun dari dunia ini, karena dunia itu nggak ada apa-apanya, gitu ya. Mereka itu paham betul dunia itu nggak ada apa-apanya. Apa yang kemudian membuat mereka takut, gitu. Jadi makanya kita pernah sampaikan sebelumnya, kenapa Umar itu bisa begitu? Bagi Umar itu jabatan itu nggak ada artinya lah, gitu. Malah justru musibah. Makanya mereka itu kalau dapat jabatan itu bukan alhamdulillah, tapi inna lillah, karena jabatan itu musibah. Gitu. Ujian, fitnah. Gitu. Ya kan? Jadi ujian dan fitnah. Itu sikap mereka, itu mindset mereka. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara sekalian dimuliakan Allah. Kalau seperti itu tadi, maka Masya Allah. Kita akan melihat bagaimana luar biasanya sikap kebijakan mereka. Ya, ketundukan mereka. Ya, karena apa yang ada di dalam benak dan pikiran mereka itu betul-betul bukan untuk di sini. Ya, ini itu mazra'atul akhirah. Untuk apa? Untuk ladang kita menuju ke akhirat. Ya, jadi jangan dilupakan akhiratnya. Justru yang menjadi fokus kita itu adalah akhirat, bukan di sini. Nah, ini poin utamanya. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan sebelum kita tutup. Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, silakan. Sudah masuk waktu syuruk? Sudah? Oh, 5 menit lagi. Masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan. Yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu ya, dari apa yang sudah disampaikan tadi. Nah, di kisah berikutnya itu nanti ini juga tidak kalah menariknya. Jadi kaitannya dengan bagaimana
istrinya Umar itu mendapatkan hadiah, ya. Dan bagaimana sikap Umar yang masya Allah hati-hati sekali gitu, ya. Hadiah dari Raja Romawi nanti, ya. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seolah-olah mereka itu makhluk dari planet lain ya, karena kita hidup pada zaman sekarang ya. Itu. Jadi kok ada gitu, mungkin bayangan kita, karena kita hidup sekarang gitu. Kok ada orang kayak begitu ya, pernah hidup di dunia ini. Subhanallah. Karena kita sekarang hidup di zaman seperti ini, ya kan? Karena kita itu hidup di zaman seperti ini. Makanya kalau kita membaca sirah tadi, kita itu nggak habis pikir. Gitu. Kita nggak habis pikir. Itu tadi. Nah, mungkin di pikiran kita kok ada. Ya kan? Kok ada makhluk seperti itu yang pernah hidup di zaman atau di dunia ini. Tapi itulah Islam ya, dengan peradabannya yang agung melahirkan manusia-manusia yang luar biasa. Orang-orang yang Masya Allah. Makanya itu yang sering Al-Fakir sampaikannya. Jadi kenapa para sahabat di masa lalu itu mereka bisa menguasai dunia dalam waktu singkat? Ya. Sementara kita ini dengan kecanggihan teknologinya, dengan macam-macamnya ini, nggak bisa. Logikanya kan kalau kita berpikir, kita itu sekarang teknologinya, kecepatannya lebih cepat daripada orang di zaman dulu. Mestinya, ini kalau kita pakai logika hukum, ya, yang sifatnya fisik atau sebab akibat. Mestinya itu kalau kita bicara, ya, kita ini kan mestinya lebih cepat. Kita ini mau kemana saja cepat. Zaman dulu, Masya Allah, ya kan? Coba bayangkan, bagaimana Umar mau nimbang minyak saja, ya kan, manual kan? Ya kalau sekarang kan kita banyak alat lah. Gitu. Jadi artinya begini, persoalannya itu bukan soal kecanggihan teknologi. Persoalannya itu bukan soal kecepatan ya media yang ada dalam kehidupan kita. Tapi persoalannya adalah soal mentalitas. Ya kan? Masalahnya adalah masalah keimanan, masalah ketakwaan, masalah mindset. Gitu. Ya. Dulu mereka tidak memiliki sarana yang begitu luar biasa. Tapi mental mereka itu luar biasa. Karena mentalnya itu luar biasa, maka mereka sanggup melakukan hal-hal yang juga luar biasa. Nah kita ini sekarang, alatnya itu udah luar biasa, tapi mentalnya ini nggak luar biasa. Sehingga kadang-kadang yang dilakukan itu hal yang remeh-temeh. Ya kan, coba bayangkan ya, kita punya handphone canggih, kita punya peralatan canggih semua. Tapi ya karena tadi mentalnya tidak sama seperti orang zaman dulu, justru tidak menghasilkan hal-hal canggih. Ya, canggihnya itu canggih negatif, bukan canggih positif. Nah itulah kondisi hari ini yang kita lihat. Nah jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini gambaran yang kita mesti paham ya. Jadi kenapa Islam itu bisa begitu luar biasa di tangan orang-orang hebat tadi itu karena mental mereka, karena peradaban Islam itu luar biasa. Jadi Islam itu nggak ada yang berubah. Yang berubah itu orangnya. Ya, Islam itu nggak ada yang berubah itu orangnya. Nah, karena itu kalau kita ingin kembali agar orang-orang Islam ini menjadi seperti dulu lagi, maka kata-kata Abu Bakar As-Siddiq itu perlu kita camkan betul-betul. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? La yasluhu amru hadil ummati illa bima suluha bihi awwalu. Kata Abu Bakar, umat ini tidak akan pernah menjadi baik kecuali umat ini ya baik sebagaimana generasi di masa lalu. Artinya apa? SDM kita sekarang harus kita perbaiki sebagaimana kualitas SDM di masa dulu, baru nanti Islam yang luar biasa itu akan kembali lagi. Ya, seperti di zaman dulu. Islamnya tetap nggak ada yang berubah. Orangnya yang turun kualitasnya. Nah, ini. Jadi ketika Islamnya nggak ada yang berubah, orang yang turun kualitasnya, maka orang yang menganut Islam, orang yang membawa Islam tadi itu, ya tentu berbeda dengan orang-orang Islam di masa dulu. Karena kualitasnya turun, kualitasnya berbeda. Ya, nah ini. Baik, mungkin sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Karena tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan oleh para jamaah sekalian, kita akhiri kajian kita pada pagi ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.